Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bos Gadget teman-teman. Kalian apa kabarnya hari ini? Ya, saya harap kalian semua baik-baik aja dan selalu semangat dong tentunya. Dan hari ini kita akan ngebahas soal handphone ini. Ini adalah Oppo A31 yang kemarin kita udah sempat unboxing sama-sama. Dan handphone ini tuh dibanderol dengan harga 2,6 juta. Dengan harga 2,6 juta, handphone ini bisa apa aja? Baguskah? Enak dipakai kah? Langsung aja kita bahas dari desainnya dulu. Nah, unit Oppo A31 yang saya punya ini warnanya Fantasy White ya. Ini kebetulan warnanya cukup terang dan saya suka sih. Bagian belakangnya ini pakai gradasi warna putih ke hijau muda dengan finishing doff yang enak gitu pas saya pegang. Dan karena finishingnya doff, jadi HP ini tuh nggak fingerprint magnet. Tapi tetap aja gampang ditempelin minyak kalau misalnya tangan teman-teman suka berminyak. Teman-teman ngapain aja sih sampai tangannya berminyak? Nah, misalnya pun kalian nggak suka dengan warna yang agak terang-terang kayak gini, tetap masih ada pilihan warna lain seperti misalnya Mystery Black. Untuk pemakaian satu tangan sih handphone ini lumayan enak ya. Untuk pemakaian dua tangan juga biasa aja. Dan ini mungkin karena faktor tangan saya yang agak gede, saya enak banget nih pegang handphone ini pakai satu tangan. Slot SIM yang disediakan handphone ini lengkap-lengkap aja, seperti misalnya 2 slot SIM nano dan 1 slot microSD. Untuk bagian depan, Oppo A31 ini punya layar berukuran 6,5 inci dengan rasio 20:9, resolusinya HD dan pakai panel IPS. Layarnya ini punya warna yang gonjreng dengan sudut pandang yang oke banget. Jadi dipakai buat nikmatin konten ataupun nonton udah mantep banget lah ya. Di sini saya sih enak banget rasanya karena untuk nonton YouTube layarnya gede, untuk nonton Netflix juga enak. Terus untuk main game juga bagus. Tapi menurut saya tuh dagu handphone ini masih lumayan tebel. Memang nggak terlalu masalah sih. Tapi kalau misalnya bisa lebih tipis ya harusnya lebih bagus lagi ya. Dan untuk bagian spesifikasi, Oppo A31 ini pakai chipset MediaTek Helio P35. P35? Beneran ya? Beneran Helio P35, octa-core 2,3 GHz dengan GPU PowerVR GE8320, RAM-nya 4 GB dengan ROM yang ternyata jumbo banget, 128 GB. Yang kalau misalnya masih kurang, ya bisa ditambahin dengan microSD. Tapi 128 GB terus nambah microSD, emang kalian nyimpen apaan? Untuk performanya sendiri sebenarnya biasa-biasa aja ya, lancar-lancar aja seperti misalnya buka aplikasi, multitasking, sosmed, dan chatting sih ya biasa aja. Selama saya nyoba handphone ini sih nggak ada masalah yang aneh-aneh lah. Fitur face unlock dan sensor fingerprint juga kecepatannya Oppo banget, cepet dan akurat. RAM yang tersisa di handphone ini saat idle sekitar 2,1 GB yang menurut saya masih lumayan banyak. ROM yang tersisa setelah saya install beberapa aplikasi untuk review juga masih banyak banget, yaitu sekitar 90 GB-an. Ini sih masih banyak banget lah ya, cukup lah untuk nyimpen file-file kalian yang rahasia itu. Dan apa handphone ini bisa dipakai gaming? Sebenarnya untuk main PUBG dan CODM yang masih tergolong berat, handphone ini tuh bisa berjalan dengan lumayan loh. Ini menurut saya ya. Emang nggak dengan pengaturan tertinggi, tapi pengalaman main saya sih masih oke banget. Buat teman-teman yang main game secara kasual sih mungkin handphone ini masih bisa lah. Untuk skor Antutunya juga masih lumayan, ada di angka 104 ribuan. Terus untuk sensor lengkap-lengkap aja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian kameranya. Jadi Oppo A31 ini punya 3 kamera belakang dengan setup 12 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Oke, pertama-tama untuk mengakses kamera makronya ini kita harus masuk ke mode pro ya. Kita nggak langsung dapat mode makro di tampilan awal kameranya. Jadi harus pencet mode pro dulu baru masuk ke mode makro. Nah, sekarang saya bingung juga kenapa Oppo A31 memilih untuk pakein kamera makro ya daripada ultrawide. Padahal sebenarnya selama ini saya lebih memilih atau mungkin ultrawide itu lebih berguna untuk saya daripada kamera makro. Untuk foto yang dihasilkan sih punya warna yang cukup gonjreng dan detail yang juga masih bagus. Tangkapan cahayanya juga menurut saya masih mantap-mantap aja. Terus untuk bokehnya juga masih lumayan rapi. Tapi untuk makronya menurut saya ini biasa-biasa aja sih. Tapi secara overall kamera di handphone ini tuh masih oke kok. Bagus-bagus aja.
Untuk kamera depannya sendiri punya resolusi 8 megapiksel yang hasilnya tuh agak aneh teman-teman. Nggak biasanya hasil selfie Oppo tuh standar-standar aja kayak handphone ini. Biasanya tuh bagus banget, jadi ganteng banget. Tapi ini biasa-biasa aja sih. Nggak jelek, tapi biasa aja. Apa Oppo udah bukan HP selfie ya? Terus sekarang kita masuk aja ke bagian baterainya yang punya kapasitas 4230 mAh. Untuk ketahanan sih baterainya bisa tahan cukup lama, seharian. Tapi yang saya cukup kecewa tuh kenapa masih pakai micro USB tipe B. Nggak fast charging lagi. Kok bisa ya? Padahal harganya lumayan loh. Dengan harga segini kita udah bisa dapet tipe C dan juga fast charging di merek sebelah. Tapi ya begitulah, walaupun nggak fast charging, tetap aja kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang ketahanan baterai, handphone ini bisa tahan cukup lama. Apalagi prosesornya hemat daya. Nah sekarang saya mau masuk ke kesimpulan soal handphone ini. Menurut saya tuh handphone ini agak aneh ya. Tujuan Oppo ngeluarin A31 ini apa ya? Menurut saya dengan adanya si C3, jangan C3 deh, Realme 5i, Redmi Note 8 yang udah harganya cukup lumayan terjangkau. Handphone ini tuh terasa sedikit overpriced untuk apa yang ditawarkan, apalagi pakai Helio P35. Ya mungkin storage-nya gede sih. Tapi selain itu, apa Oppo? Ya. Nggak tahu lagi deh. Intinya, untuk handphone seperti ini, menurut saya pribadi, masih agak overpriced. Mungkin begitu kali ya. Dan apa saya merekomendasikan handphone ini? Sebenarnya buat teman-teman yang butuh storage gede, handphone ini tuh bagus banget teman-teman. 128 GB dengan punya slot micro SD. Tapi kalau hanya itu aja kayaknya belum cukup deh untuk membeli handphone ini. Ada beberapa handphone yang lain juga dengan storage yang sama di harga yang di bawah dan punya fitur lebih banyak. Misalnya fast charging. Tapi ya udahlah. Handphone ini juga bagus kok. Tapi apa saya merekomendasikannya? Ya kalau teman-teman mau beli sih silakan aja. Kalau gitu mungkin sekian dulu aja video kali ini soal pembahasan Oppo A31. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Dan tekan juga tombol loncengnya supaya kalau ada video baru dari saya, kalian akan langsung dapat notifikasi dan bisa nonton dari awal. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah ya harus ngapain. Mungkin ya kasih tahu saya kenapa, supaya kita bisa belajar bersama. Dan mungkin ya sekian dulu aja. Saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.